Kemudian, nah ini nih yang paling menarik ya. Ketika kita ditanya berapa gaji yang Anda inginkan. Nah, biasanya bingung ya jawabnya ya. Baru lulus ditanya gaji. Nggak tahu besaran gaji kira-kira kalau untuk fresh graduate ya berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang wawancara kerja. Jadi kita nanti akan membahas yang pertama adalah bagaimana konsep dan juga mekanisme wawancara kerja. Kemudian juga bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika kita melakukan wawancara kerja. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwasanya wawancara kerja ini merupakan salah satu aspek ya yang selalu dilakukan oleh perusahaan ketika mereka akan merekrut calon karyawan yang diinginkan. Nah, oleh karena itu setiap lulusan nanti yang memang akan bekerja wajib memahami dan juga mampu melaksanakan wawancara kerja dengan baik. Wawancara kerja merupakan salah satu metode yang digunakan oleh perusahaan dalam merekrut calon karyawan. Oleh karena itu, pada saat wawancara kerja, seorang pelamar diminta untuk menunjukkan diri, baik itu profilnya, kemampuannya, kemudian prestasinya, dan hal-hal lain yang memang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Tentunya di sini titik tekannya kepada bagaimana kita menyampaikannya dengan baik sehingga perusahaan memang betul-betul tertarik kepada kita, seperti itu. Ada beberapa tujuan wawancara kerja. Yang pertama, bagi perusahaan. Bagi perusahaan, wawancara kerja ini adalah cara menemukan dan menentukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan jabatan. Ya, jadi ketika ada iklan lowongan kerja biasanya sudah ada di sana kriteria-kriteria yang memang diinginkan oleh perusahaan. Nah, sebagai pelamar kita harus tahu apakah kita sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Ya, kalau memang tidak sesuai ya tidak usah kita lamar di perusahaan tersebut seperti itu. Kemudian untuk mengetahui kepribadian pelamar, kemudian mencari informasi relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan dan mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan bagi jabatan dan perusahaan. Nah, jenis-jenis wawancara kerja ya, ada beberapa jenis wawancara kerja ini yang harus kita ketahui dan memang apalagi di masa pandemi seperti ini bisa saja wawancara kerja ini juga tidak dilakukan on the spot di tempat atau di perusahaan ya. Jadi bisa juga sifatnya virtual ya. Oke, jadi jenis dari wawancara kerja ini yang pertama wawancara seleksi. Nah, ini wawancara seleksi ini ya wawancara umum yang memang selalu digunakan oleh perusahaan. Dia akan memilih beberapa kandidat ya. Jadi yang dipanggil wawancara itu bukan hanya kita ya, ada banyak calon lain. Jadi nanti akan dipilih satu yang memang terbaik yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua wawancara telepon ya. Ini wawancara telepon ini dilakukan biasanya secara tiba-tiba ya. Jadi kita tidak diberitahu jadwalnya, tiba-tiba ditelepon. Nah, di sini juga kita dituntut mampu untuk bisa menjawab wawancara dengan baik. Kemudian yang ketiga wawancara virtual. Nah, ini sangat relevan dengan masa pandemi seperti saat ini ya. Maksudnya kita wawancara jarak jauh melalui aplikasi yang kita ketahui misalnya menggunakan Zoom ya. Nah, kita berarti harus cakap yang pertama menggunakan Zoom-nya, mengatur video, mengatur suara dan lain sebagainya. Dan saat wawancara kita fokus ya bagaimana wajah kita hadir di dalam layar virtual, kemudian dengan sikap yang baik dan bahasa yang baik kita jawab pertanyaan-pertanyaan wawancara kerja. Kemudian wawancara di kampus. Nah, ini maksudnya ada perusahaan yang datang ke kampus untuk mencari calon lulusan ataupun
alumni ya yang ada di kampus tersebut. Ini biasanya dalam bentuk kegiatan kampus hearing ya. Kemudian ada juga wawancara di pameran kerja. Maksudnya wawancara di tempat bursa kerja. Saat ini barangkali di masa pandemi agak sulit kita menemukan event-event bursa kerja ya. Kalaupun ada itu bursa kerja online. Pada umumnya teknik wawancara kerja ini ada dua, yaitu wawancara kerja tradisional dan juga wawancara kerja behavioral. Contoh dari wawancara tradisional ini salah satunya misalnya ya, apa yang membuat Anda tertarik untuk bekerja di perusahaan ini? Ini tidak membutuhkan keahlian ya untuk menjawab ini. Yang dibutuhkan dari tipe wawancara dari pertanyaan ini adalah lebih kepada keahlian komunikasi. Jadi ukurannya bukan karena dia pintar, kemudian dia punya keterampilan, hard skill dan lain sebagainya, tetapi lebih bagaimana kita mampu berkomunikasi dan wawasan kita juga seperti apa akan dilihat seperti itu. Jadi ini harus sering berlatih. Kemudian contoh lain, apa ukuran sukses menurut Anda? Ya, ini kan wawasan sifatnya ya. Kita tentu saja harus banyak mencari referensi, banyak membaca ya. Seperti itu. Itu wawancara tradisional. Sementara wawancara behavioral ini wawancara lebih mengarah kepada tindakan ya, perilaku. Misalkan di tempat kerja, apa yang akan Anda lakukan ketika ada masalah di perusahaan misalkan. Hal-hal yang sifatnya menuntut jawaban-jawaban yang memang konkret ya. Ini juga harus kita latih juga ya. Dan memang harus benar-benar ya, sesuai, jangan mengarang kalau di sini seperti itu ya. Selanjutnya adalah apa saja yang harus dilakukan oleh kita sebagai pelamar saat menghadapi wawancara kerja. Ini mohon dicatat ya, karena ini lebih bersifat tips dan trik ya. Ini bisa kita lakukan dan nanti insya Allah akan bisa memandu kita agar lebih siap menghadapi wawancara kerja. Yang pertama adalah persiapan. Apa yang disebut persiapan? Nah, persiapan ini maksudnya ya kita mempersiapkan diri agar kita siap, baik secara fisik, secara psikologi ya, mental kita lebih siap. Ada tips dan triknya. Nah, tentu saja kita harus dalam kondisi yang sedang prima. Oleh karena itu, sebelum mewawancara, ya hindarilah hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan kita ya, tidak begadang ya, kemudian ya banyak berolahraga, minum air putih dan lain sebagainya, itu yang membuat kita akan lebih fresh ya. Kemudian secara psikologis tentu saja juga kita harus siap ya. Oleh karena itu biar tidak tegang, tidak nervous, ya kita sering berlatih ya di rumah, di depan cermin misalkan ketika ada wawancara bertanya kita jawab seperti itu. Dan kemudian juga bisa berdoa ya atau beribadah. Atau ada beberapa orang yang biasanya sebelum tampil ya atau sebelum diwawancara tegang kemudian jadi malah sakit perut ya dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus kita atasi ya. Sebaiknya kita ke toilet dulu ya agar kita nanti saat wawancara tidak ada ketegangan-ketegangan seperti itu. Kemudian datang tepat waktu. Nah, ini wajib hukumnya ya karena kalau terlambat ini sudah penilaian yang buruk untuk calon karyawan ya. Oleh karena itu lebih baik berangkat ya jauh-jauh waktu ya sebelum datang ya, misalkan 1 jam sebelum ya, itu akan lebih aman. Apalagi misalkan kita tahu kondisinya jalanan macet atau mungkin hujan ya, itu harus dipersiapkan baik-baik. Tidak ada alasan kita terlambat. Kemudian yang ketiga ya kita juga diharapkan membawa alat tulis dan berkas lamaran karena biasanya saat datang di bagian resepsionis atau di pihak HRD sendiri meminta kita mencatat daftar ulang, kemudian juga diminta berkas-berkasnya. Jangan sampai tidak membawa. Kemudian memperhatikan penampilan ya, sesuaikan dengan tipe institusi ujian. Institusi tujuan nanti akan kita bahas ya, maksudnya seperti apa ketika misalkan datang ke perusahaan jenis A, B atau C. Nah, oke, soal penampilan ini kita memang harus memperhatikan betul karena penampilan adalah first impression ya, kesan pertama yang dilihat oleh
SDM itu adalah penampilan kita ya. Ya, yang pertama kebersihan pakaian. Maksudnya kita gunakanlah pakaian yang bersih ya, bukan pakaian yang kotor. Kemudian yang sudah disetrika ya, yang wangi. Kemudian bila perlu pakaian yang terbaik yang kita miliki ya. Kemudian kesesuaian dengan warna. Maksudnya ya kita juga harus care ya, peduli. Kalau ternyata setelah kita lihat, wah ini nggak cocok nih warnanya. Nah, itu juga jangan dipaksakan ya, tetapi juga tetap kenyamanan yang utama ya, seperti itu. Kemudian keselarasan make up, maksudnya ini lebih ke ya perempuan ya, dituntut untuk bisa merias diri ya, seperti itu. Ya laki-laki pun tidak masalah ketika dia memang mau mempersiapkan make up asal tidak berlebihan ya, seperti itu. Kemudian kerapihan penampilan ya. Rambut jangan gondrong ya, rambut disisir rapi. Kalau yang rambutnya kering biasakan menggunakan minyak rambut ya, agar bisa disisir dengan rapi. Kemudian kuku ya, jangan sampai panjang, kotor. Kemudian menggunakan ikat pinggang, menggunakan kaos kaki, menggunakan sepatu dan lain sebagainya. Jadi kita betul-betul menghargai proses wawancara ya, tidak asal-asalan. Nah, ini ada tipe-tipe institusi ya, tipe-tipe perusahaan. Ada yang sifatnya konservatif, non-konservatif, dan entertain ya. Konservatif itu maksudnya perusahaan-perusahaan resmi ya, yang seperti bidang-bidang pendidikan, lembaga keuangan, kemudian perusahaan layanan jasa ya. Kemudian yang non-konservatif itu industri ya, pabrik, perdagangan umum, restoran. Kemudian yang sifatnya entertain, hiburan. Misalkan kafe, diskotik, I.O, televisi, media, dan lain sebagainya. Itu tentu saja memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, ini salah satu panduan ya. Ini contoh, kalau konservatif bajunya biasanya putih ya, putih hitam ya, celananya hitam. Kemudian berdasi ya, kemudian rambutnya terlihat rapi ya, tidak gondrong. Menggunakan ikat pinggang standar, bukan yang aneh-aneh ya, misalkan berwarna atau motifnya motif-motif aneh, motif tengkorak dan lain sebagainya, itu dihindari ya, seperti itu. Kemudian celananya tadi gelap ya, ya hitam misalkan, atau warna gelap lainnya. Kaos kakinya sama dengan warna celana, kemudian sepatunya sepatu hitam tertutup, baik itu sepatu pantofel ya, ataupun sepatu resmi lainnya. Kemudian yang non konservatif bisa saja kemejanya tidak terlalu putih polos ya, bisa agak sedikit bergaris ya, garis halus. Kemudian juga ya dasinya juga dasi konvensional, bukan dasi yang berbunga-bunga ya, seperti itu. Kemudian tetap rapi, celananya juga sama, celana gelap, kaos kakinya juga sama ya, seperti yang konservatif. Kemudian sepatunya juga sepatu yang tertutup ya. Boleh saja kalau di perdagangan, di industri tidak harus sepatu pantofel ya, sepatunya bisa sepatu kets, sneaker, tapi yang warnanya jangan terlalu mencolok ya, warna hitam, dan juga tertutup, jangan sepatu sandal. Berbeda dengan yang entertain. Nah, entertain ini kan yang penting kita trendy ya, trendy itu sesuai dengan gaya masa kini, seperti itu. Misalkan bajunya menggunakan baju dengan warna-warni, warna yang berani mencolok ya, pink misalkan atau kuning dan lain sebagainya. Dasinya funky ya, bukan dasi resmi. Kemudian rambutnya juga boleh trendy. Kemudian ikat pinggang kreatif ya. Kemudian celananya bebas, kaos kakinya bebas. Dan tetap kalau sepatu itu wajib, mau di perusahaan apapun kita harus tetap bersepatu. Cuma sepatunya ya sepatu kekinian juga ya, boleh sneaker, boleh sepatu cat atau sepatu apa yang memang terlihat trendy. Itu contoh penampilan ya. Selanjutnya adalah saat pelaksanaan ya. Nah, yang pertama ucapkan salam ya. Ini yang baik yang on the spot maupun yang jarak jauh ya, virtual. Biasakan menggunakan salam karena ini salah satu budaya ya, atau adab ya kalau dalam agama ya. Selamat pagi, selamat siang, atau assalamualaikum ya. Kalau memang kita jelas-jelas nih perusahaannya misalkan perusahaan yang memang lebih toleran terhadap agama, kita berani menggunakan assalamualaikum. Tetapi kalau kita tidak berani, gunakanlah salam umum ya, salam nasional ya, selamat pagi, selamat siang, atau sore. Kemudian kalau
dipersilakan berjabat tangan, kita jabat tangan. Nah, disinilah juga akan dinilai ya jabat tangannya. Jangan terlihat jabat tangan yang ketakutan atau jabat tangan yang terlalu keras, mencengkram. Enggak, itu juga menunjukkan bahwa kita menekan dia. Jadi tetap jabat tangannya jabat tangan yang elegan ya, tidak terlalu terlihat untuk menekan, tidak juga terlihat kita lemah atau lemas ya seperti itu. Kemudian tetap berdiri sampai Anda dipersilakan duduk ya. Kalaupun duduk, duduk dengan posisi yang tegak dan seimbang. Jangan duduk asal-asalan ya. Nah, atau duduk bersandar ya ke bagian belakang kursi ya, atau misalkan kita agak sedikit turun dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian lakukan kontak mata dengan pewawancara, jangan menunduk ya, tapi juga jangan melotot ya. Ini saja natural seperti itu. Kita tatap dengan sopan ya, tetap fokus pada pertanyaan yang diajukan pewawancara, kemudian tunjukkan antusiasme kita ya. Memang kita ini datang ke sini ingin diterima di perusahaan ini. Jadi optimis, jangan terlihat lemah, layu, lesu ya, seperti tidak punya keinginan. Nah, seperti itu. Kemudian saat menjawab atau mengajukan pertanyaan ya, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang formal, bukan bahasa gaul. Kalau menurut gua sih gini, nah nggak usah ya. Kecuali mungkin di perusahaan tadi entertain, ditanyanya sama HRD-nya lu mungkin nggak masalah kita jawab gua ya seperti itu. Tapi kalau di perusahaan formal itu kita gunakan bahasa Indonesia yang baik ya, gunakan saya, tidak menggunakan aku ya seperti itu. Nah, kemudian tampilkan hal positif yang pernah Anda raih. Jangan ragu-ragu, prestasi kita sebutkan ya. Nah, lalu prestasi apa saja yang bisa disebutkan? Tentu saja yang pertama prestasi yang berhubungan dulu ya dengan kompetensi yang memang diinginkan. Nah, kalau memang kita perlu menyebutkan prestasi lain yang tidak berhubungan juga tidak masalah, tetapi lebih baik itu diakhirkan ya. Misalkan kemampuan bernyanyi ya, kemudian sekarang YouTuber ya atau TikTokers ya, itu hal-hal lain yang bisa jadi memang bisa disenangi oleh perusahaan, tetapi itu tetap kita akhirkan seperti itu. Kemudian tunjukkan energi dan rasa percaya diri yang tinggi, menunjukkan apa yang bisa Anda perbuat untuk perusahaan, bukan apa yang bisa Anda berikan, apa yang bisa diberikan oleh perusahaan terhadap Anda. Jadi intinya kita dulu memberikan sesuatu, bukan kita meminta dari perusahaan. Jelaskan serinci mungkin hal-hal yang ditanyakan oleh pewawancara. Jadi kalau ada satu pertanyaan, kita boleh menjelaskan serinci mungkin. Kemudian ajukan beberapa pertanyaan bermutu ya di seputar pekerjaan Anda dan bisnis perusahaan secara umum. Bila diminta ya. Jadi kita boleh bertanya, tetapi hal-hal yang sifatnya bermutu dan juga yang nyambung ya, yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Kemudian berbicara dengan nada yang lantang tapi bukan berteriak ya, artinya terdengar dengan jelas. Jangan seperti menggumam ya. Itu nanti pewawancaranya nggak suka ya, nggak jelas soalnya ya. Oke. Kemudian mengakhiri wawancara dengan menanyakan apa yang harus Anda lakukan tadi kalau diminta. Dan mengucapkan banyak terima kasih kepada pewawancara atas wawancara yang telah diberikan ya. Kemudian juga menutup dengan salam ya, seperti tadi pembuka ya, seperti itu. Itu pada saat pelaksanaan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu? Tentu saja harus berlatih. Oke, kemudian faktor penyebab kegagalan wawancara kerja. Ini juga penting nih, karena kita sudah persiapan, kita sudah menghafal, kita pede, ternyata ada hal yang kita luput ya, sehingga kita gagal. Nah, yang pertama, pelamar tidak siap tadi ya. Jadi kalau kita tidak siap, kita ya akan gagal. Tidak siap dalam hal apa? Dari fisik, dari psikologis, kemudian kita juga tidak tahu tempatnya ya, karena nggak survei dulu, akhirnya terlambat. Walaupun sekarang ada Google Maps ya, kita jangan terlalu percaya ya pada Google Maps, karena bisa saja dia meleset dalam hal waktunya, misalkan seperti itu. Lebih baik kita survei terlebih dahulu. Jadi sehari sebelum itu survei di mana tempatnya ya, sampai benar-benar tahu di mana tempatnya.
kemudian gugup ya, itu juga bisa menjadi faktor penyebab kegagalan wawancara, patah semangat, nggak optimis ya, kurang optimis, pesimis, kemudian menganggap diri di posisi rendah. Jadi ketika ditantang misalkan Anda bisa tidak nanti melakukan pekerjaan ini. Kemudian Anda, wah kalau saya kayaknya kurang bisa. Nah itu udah sangat posisi rendah. Kemudian kita memohon-mohon, saya siap kok Pak ditempatkan di bagian mana saja, yang penting saya diterima. Nah itu juga menganggap kita rendah ya, seperti padahal kita harus punya kompetensi ya. Itu. Oke, kemudian berikutnya adalah berasumsi bahwa Anda tahu tempat wawancara padahal Anda tidak yakin. Tadi sudah saya bahas, survei dulu ya. Oke, kemudian tidak melatih diri untuk menjawab pertanyaan ya, juga sudah kita ulas. Jadi biasakan berlatih ya, ada beberapa soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan, kita latihan menjawabnya. Kemudian berpakaian seadanya atau berpakaian dan berdandan dengan mencolok, jadi pusat perhatian, seperti itu ya. Kemudian datang terlambat, kemudian tidak membawa surat lamaran atau kurikulum vitae, daftar riwayat hidup. Kemudian juga menganggap remeh satpam, resepsionis, bahkan pewawancara. Maksudnya seperti apa? Nah, saat kita masuk ke kantor nih, masuk ke gerbang perusahaan, kita bertemu dengan resepsionis. Kita harus tetap santun, kita hormati, bertanya yang baik, di mana tempat kerja, tunjukkan. Kenapa? Bisa jadi satpam tersebut juga ditugaskan untuk menilai, ya. Wah, dia sudah menilai ini orang ini arogan, orang ini nggak sopan dan lain sebagainya, seperti itu ya. Itu juga penting kita perhatikan. Menjabat tangan pewawancara dengan lemas dan gemetar ya, merokok atau mengunyah permen atau meludah selama wawancara ya tentu saja ini sangat dilarang. Duduk selonjor atau bersandar, berbicara terlalu keras atau terlalu lembut, kemudian terlalu banyak membuat lelucon. Sebetulnya lelucon ini disukai. Orang yang mampu berkomunikasi, mampu bercanda itu disukai ketika berbicara. Tetapi kalau terlampau banyak juga, ini orang nanti kerjanya melawak terus nih, seperti itu ya. Oke, jadi itu nanti saja kita keluarkan saat kita sudah diterima ya, saat berkomunikasi ada lelucon-lelucon itu juga bagus ya, seperti itu. Menjawab sekadarnya saja seperti ya, tidak tahu, entahlah. Nah, itu juga menunjukkan kita tidak punya wawasan ya, tidak punya kemampuan berkomunikasi. Terlalu lama berpikir setiap kali menjawab. Nah, itu kelamaan ya. Kita harus langsung ya, seperti itu. Jangan kelamaan. Boleh berpikir tapi jangan terlalu lama ya. Mengalihkan topik pembicaraan ke hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Itu juga kita hindari. Menyalahkan mantan atasan, mantan rekan kerja atau perusahaan yang lama. Kan biasanya juga ada pertanyaan seperti itu bagi yang pernah bekerja. Biasanya, kenapa Anda keluar dari perusahaan lama? Lalu Anda ceritakan, oh bos saya galak, tidak perhatian dan sebagainya. Itu tidak usah kita sampaikan ya, seperti itu. Lebih baik kalau ditanya seperti itu, saya mencari tantangan atau saya mencari yang lebih sesuai dengan kompetensi atau passion kita. Nah, seperti itu ya. Memberikan jawaban palsu, berbohong atau memanipulasi data. Nah, ini juga hati-hati ya. Walaupun kita pandai berkomunikasi, kalau kita berbohong nanti ketahuan juga ya, seperti itu. Menanyakan gaji dan fasilitas yang diterima pada saat wawancara. Itu boleh sebetulnya, tetapi tidak usah kita ajukan kalau tidak diminta, kecuali dia yang bertanya, misalkan, bagaimana kalau Anda digaji seperti ini, fasilitas dapat ini, nah baru ya, seperti itu. Tetapi intinya kita tidak perlu menonjolkan itu di awal wawancara, pada saat wawancara. Oke. Kemudian mengemukakan hal-hal yang dianggap masih kontroversi. Maksudnya apa? Sekarang kan wacana berkembang ya, di media massa, di media sosial ya, televisi dan lain sebagainya. Nah, tapi kita menyampaikan itu pada saat wawancara, itu hati-hati. Kenapa? Karena ya kita, itu hal yang kontroversi, belum tentu benar ya. Kita ceroboh seperti itu nantinya. Kemudian menelepon atau menerima telepon atau membaca buku selama wawancara ya. Jadi biasakan HP ya kita matikan saja ya. Nggak usah kita aktifkan, atau silent pun ya tidak usah lah kita matikan, karena kan hanya sebentar wawancara ya. Kemudian salah menyebut nama pewawancara. Nah, berarti belajar dulu atau tanya dulu di satpam atau di resepsionis ya.
Kenapa? Menyebut nama pewawancara itu ketika benar ya, itu dia akan merasa apa ya, ya senang seperti itu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah lupa mengucapkan terima kasih kepada pewawancara. Nah, itu hal-hal yang harus kita hindari. Ya. Nah, oke, yang terakhir saya akan menampilkan ini contoh-contoh pertanyaan wawancara lalu bagaimana menjawabnya ya. Nah, ini yang pertama ada wawancara yang sifatnya tadi tradisional, wawasan umum ya. Misal, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Nah, kalau ditanya seperti ini apa? Kita harus menunjukkan bahwa memang saya berminat dan memang tertarik bekerja di perusahaan ini. Bukan hanya soal pekerjaannya, kita tunjukkan juga kalau kita ini suka terhadap perusahaannya. Ya. Dengan cara apa? Ya kita harus belajar kan sebelumnya perusahaan ini bergerak di bidang apa, kemudian bagaimana fasilitas dan lain sebagainya, sehingga perusahaan tersebut merasa, wah ini sudah siap, memang barangkali ini juga jadi impian ya, impian kita gitu untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut ya. Kayak itu kalau ditanya kenapa Anda tertarik bekerja di perusahaan ini, tunjukkan minat dan antusiasme. Jangan jawabannya, ya saya coba-coba saja melamar ke banyak perusahaan. Nah itu udah pasti nggak akan diterima ya, karena ini tidak punya sesuatu yang lebih ya, yang akan bisa dilakukan oleh dia terhadap perusahaannya, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, ceritakan tentang diri Anda. Maksudnya apa? Ya dia perusahaan minta agar si pelamar menceritakan latar belakangnya, backgroundnya, kemudian profilnya, kemudian juga boleh prestasinya, kelebihannya ya, seperti itu. Nah, bagaimana menjawabnya? Harus jujur. Saya alumni lulusan dari Sastra Inggris Universitas Teknokrat Indonesia. Kemudian saya bisa apa ya, prestasinya apa. Boleh saja juga yang sifatnya latar belakang keluarga, tapi jangan terlalu banyak. Misalkan saya berasal dari Lampung Barat ya, lahir dari keluarga petani dan lain sebagainya, tapi itu sebaiknya tidak terlalu banyak. Itu hanya untuk mengundang atensi saja kalau itu. Nah, kalau kita mahir berkomunikasinya sih tidak masalah ya, tetapi kalau kita tidak menguasai komunikasi, lebih baik yang inti-intinya saja ya. Jadi siapa diri kita, boleh nama ya, kemudian alamat, kemudian juga prestasi kita, kemampuan kita, seperti itu. Atau ada pertanyaan lebih spesifik lagi, apa kelebihan Anda? Ya tunjukkan kelebihan kita, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan yang kita lamar ya, seperti itu. Nah, kemudian juga kita ditanya apa kekurangan Anda. Nah, biasanya bingung karena kadang-kadang kita mudah untuk menemukan kelebihan kita daripada menemukan kekurangan kita. Oke, boleh menyebutkan kekurangan, tapi bukan kekurangan yang terlalu apa ya, dia berhubungan dengan kompetensi yang lagi dibutuhkan. Misalkan dicari kemampuan multimedia. Kekurangan saya adalah saya tidak bisa mengedit video. Nah, itu udah pasti kita gagal ya. Jadi lebih kekurangan misalkan sikap ya. Tapi kemudian setelah menyebutkan kekurangan sikap kita tutup, insya Allah saya akan melatih diri saya dengan cara apa. Misalkan saya biasanya mengerjakan sesuatu suka melupakan yang lainnya ya. Nah, itu caranya seperti berarti saya akan membuat pengingat, reminder ya. Setelah ini apa, setelah ini alarm. Nah, itu kan artinya akan dilihat juga, oh ini orang udah punya manajemen nih walaupun punya kekurangan, seperti itu. Kemudian bisa ditanya misalkan tadi sudah di ini ya. Oke. Bisa ditanya misalnya apa yang akan Anda lakukan 5 tahun ke depan. Nah, bagaimana menjawab ini? Oke, 5 tahun ke depan ini waktu yang lama. Ya, artinya kita diasumsikan akan bekerja sampai 5 tahun ke depan. Tentu saja kita berikan jawaban adalah hal-hal yang akan dilakukan untuk yang pertama perusahaan, kemudian diri kita sendiri. Ya, jangan sampai juga terlihat 5 tahun tuh ngurusin perusahaan aja. Nanti HRD-nya juga ini jangan-jangan cuma ini aja apa namanya hanya untuk menarik perusahaan aja gitu ya. Jadi maksudnya apa? Boleh saja kita menyebutkan setelah misalkan saya akan mengembangkan
kemampuan saya akan kuliah, dan lain sebagainya, itu juga boleh disebutkan, gitu, seperti itu ya. Kemudian, nah ini nih yang paling menarik ya, ketika kita ditanya berapa gaji yang Anda inginkan. Nah, biasanya bingung ya jawabnya ya, baru lulus ditanya gaji, nggak tahu besaran gaji kira-kira kalau untuk fresh graduate ya berapa, seperti itu. Nah, sebaiknya kita tidak langsung menyebutkan angka yang besar, yang fantastis. Tetapi sebaiknya kita menjawab bahwasanya saya mengikuti standar yang ditetapkan perusahaan, ya. Tetapi juga jangan terlalu merendahkan diri, karena kita S1 ya kita juga tahu batasannya ya. Sesuai misalkan di atas upah minimum ya, seperti itu. Tuh, jadi kita harus tahu diri kalau kita fresh graduate. Akan tetapi kita juga boleh menambahkan ya, bahwasanya bila mana nanti saya makin berkembang, kemudian bisa berkontribusi lebih, ya mohon dipertimbangkan untuk adanya kenaikan gaji. Seperti itu juga boleh disampaikan ya. Nah, ini untuk memotivasi kita dan juga memotivasi perusahaan. Ingat ya, jadi bukan dengan menyebutkan angka yang langsung fantastis. Misalnya fresh graduate mintanya 6 juta. Nah, ini agak kurang ini ya, realistis ya. Nah, kita turunkan lagi berapa? 5 juta juga masih terlalu tinggi. 4 juta juga masih terlalu tinggi kalau S1 biasanya. Apalagi kita ini di lokal ya, di Lampung bukan di nasional. Di kisaran ya kalau di atas UMP, di atas 2 berarti sekitar 2,5 atau 3 juta. Nah, itu untuk fresh graduate. Nah, tetapi saran saya hindari dulu menyebutkan angka, tetapi kita jawab mengikuti standar perusahaan, kemudian tadi ya di atas upah minimum, seperti itu. Oke. Kemudian ditanya kapan Anda bisa mulai kerja, ya. Ya kita harus realistis, jangan juga karena pengen diterima besok saya siap kerja, tetapi kita nggak siap ya. Realistis itu maksudnya memang kita siapnya kapan ya, tetapi juga jangan terlalu lama ya. Kalau misalnya kita minta waktu 1 minggu, 1 minggunya itu untuk apa? Ya, karena saya harus pulang kampung dulu Pak, saya mau ini misalkan, atau saya apa dulu. Nah, saran saya sih jangan terlalu lama ya. Gitu. Jadi kita ikuti saja, saya boleh mulai kerja kapan gitu ya, artinya ya kalau sekarang misalkan hari Jumat wawancara nih, mungkin besok kan Sabtu ya, berarti hari Senin, seperti itu ya. Oke, terakhir kalau ditanya nih, apa ada pertanyaan tadi ya, sudah saya sampaikan di depan, kita boleh bertanya ya, tetapi jangan hal-hal yang sifatnya tidak bermutu atau tidak berhubungan dengan perusahaan, seperti itu. Itu contoh-contoh pertanyaan wawancara dan bagaimana cara menjawabnya. Nah, agar kita lebih menguasai lagi, tentu saja kita butuh banyak berlatih. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai wawancara kerja. Kalian dapat mengakses atau mengunduh ya pada channel YouTube Kuliah Teknokrat, dan juga dapat diakses melalui e-learning Teknokrat pada.teknokrat.ac.id. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.